قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas seputar anak kecil yang meninggal dunia. Apakah anak-anak kecil yang meninggal dunia seperti bayi-bayi ataupun anak-anak yang belum balik, apabila mereka meninggal dunia, apakah mereka akan merindukan orang tuanya sebagaimana orang tua merindukan anaknya? Karena banyak di antara orang-orang tua yang kehilangan anak mereka, terkadang di antara mereka sampai melamun. Apabila turun hujan, dia terpikir macam mana anaknya pula dalam kubur itu, jangan-jangan kehujanan. Apabila panas, jangan-jangan kepanasan. Kalau seandainya kemudian di malam hari dia terpikir sama siapa dia. Banyak orang-orang tua yang apabila bayinya meninggal atau anak kecil meninggal, itu bayangannya ke sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan jabarkan tentang kondisi bayi-bayi ini. Pertama kita bicara soal bayi yang masuk ke dalam kubur. Apakah mereka akan ditanya, layaknya juga orang-orang dewasa ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Apakah mereka juga akan mendapatkan himpitan kuburan sebagaimana juga umumnya manusia mendapatkan himpitan kuburan? Dan banyak persoalan yang kita akan bahas nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa peristiwa dalam kubur itu ada 4, dan itu yang disepakati berdasarkan nas, dalil-dalil yang sahih. Pertama, himpitan kuburan atau disebut dengan dogtatul qabri. Kemudian yang kedua disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Maksudnya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga disebut dengan nikmat kubur, dan yang keempat disebut azab kubur. Inilah 4 peristiwa yang berlaku di dalam kubur. Adapun himpitan kubur, maka tidak ada yang selamat. Semua pasti terkena himpitan, baik mukmin ataupun kafir, baik bayi ataupun yang sudah dewasa, baik mereka sahabat Rasul atau mungkin bukan sahabat Rasul. Dan ini berdasarkan hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda ketika ada seorang anak kecil yang meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sabi. Andai kata ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, tentu bayi yang malang inilah yang selamat dari himpitan kuburan. Tapi dia pun tak selamat. Lalu apa salahnya bayi? Dia kan tidak berdosa, melakukan dosa pun tidak, belum pun ada dosa pada badannya. Kenapa kemudian dia mendapatkan himpitan kuburan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh para ulama, tentu himpitan kuburan kepada bayi, himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman akan berbeda dengan himpitan kuburan kepada orang-orang kafir, fasik ataupun munafik. Tentu akan berbeda. Yang dimaksud himpitan kuburan kepada bayi ataupun kepada orang-orang yang beriman itu, maksudnya adalah rangkulan tanah kepada bayi tersebut layaknya seorang ibu yang merangkul anaknya. Jadi tidak merasakan sakit sedikit pun.
Jadi tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan ibu. Jadi kita ini kembali kepada ibu kita. Makanya kemudian jadilah himpitan itu seperti orang tua yang merangkul anaknya. Itu kalau terjadi kepada bayi atau orang-orang yang beriman. Karena sekelas Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz ma'ruf pemimpin Aus, bahkan dia mengislamkan satu kabilah Aus tuh, Sa'd bin Mu'adz. Ketika dia meninggal, arsy Allah bergoncang. Kemudian 70.000 malaikat mengiringi jenazahnya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad tidak selamat juga. Artinya semua akan terkena himpitan kuburan. Cuman kalau himpitan kuburan ini mengenai orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka akan meretakkan seluruh tulang-tulang dari persendian. Bahkan dia akan menjerit kesakitan yang tidak ada yang tahu, yang mendengar, kecuali hewan. Manusia dan jin tidak mendengarnya. Jadi bayi juga akan terkena himpitan kuburan. Tetapi sekali lagi, maksudnya seperti seorang ibu yang merangkul bayinya, tidak sakit apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah akan ditanya juga? Setelah kita sepakat bahwa bayi juga terkena himpitan kuburan, pertanyaan berikutnya, apakah bayi juga akan mendapatkan pertanyaan sama dengan orang-orang dewasa? Man rabbuka, siapa Rabb? Wa man nabiyuka, siapa nabi? Wa madinuka, apa agama? Apakah 3 soalan ini berlaku? Maka dijelaskan oleh para ulama, zahirul ahadits annahu yas'al atau yus'al mukallafuna faqat. Zahir hadis, yang ditanya itu adalah orang-orang yang mukallaf saja. Artinya orang-orang yang sudah mendapatkan taklif hukum, orang-orang baligh, ya. Amma tiflu ma alaihi syai'un, apa salahnya tifl, anak kecil? Tidak akan ditanya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata para ulama, kalau melihat zahir daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap mayat yang masuk ke dalam kuburan itu akan ditanya 3 soalan. Pertama Rabbnya, yang kedua dinnya, agamanya, dan yang ketiga nabinya. Dan ulama mengatakan ini khusus bagi yang sudah terkena taklif saja. Artinya sudah balik kan. Adapun bayi, maka tidak ada yang ditanya. Apa yang mau ditanya? Ditanya soal apa bayi kan begitu? Tidak ada hukum taklif bagi dia. Tetapi sekali lagi ini masalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, berdasarkan ijma kesepakatan bahwa atfalul muslimin, anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, ketika dia masuk kuburan kemudian mendapatkan himpitan kuburan, setelah itu arwah mereka langsung dibawa ke surga. Jadi arwah mereka, ruh-ruh mereka langsung dibawa ke surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang harus dipahami. Kita tahu bahwa sering saya ulang-ulang, musibah kematian ini sangat menyesakkan dada. Apalagi yang meninggal ini anak-anak. Kalau yang meninggal itu mungkin suami atau istri atau orang tua, mungkin sedihnya tidak akan berlarut-larut. Tetapi kalau yang meninggal itu anak, biasanya berlarut-larut tuh sedihnya. Dan itu dirasakan oleh Nabi SAW saat meninggal Ibrahim. Ingat, putra-putra Nabi SAW itu kan meninggal semua di waktu bayi. Dimulai daripada Qasim meninggal di waktu bayi, kemudian disusul dengan Abdullah juga meninggal di waktu bayi, kemudian disusul oleh Ibrahim.
juga meninggal di waktu bayi, dan yang paling menyedihkan adalah ketika kematian Ibrahim sampai Rasul menangis. Nabi SAW sampai ditegur oleh Abdurrahman ibn Auf gara-gara menangis. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa tangisan dia saat kematian Ibrahim itu bukan niyah, tapi tangisan itu adalah tangisan rahmat, di mana wajar namanya orang tua itu sayang dengan anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di hadapan Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wahai Abdurrahman, namanya mata itu bisa meneteskan air mata, hati itu bisa sedih, tetapi perpisahanku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada. Wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi saya tidak akan mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya Rasul itu sampai sesak dada ketika kematian Ibrahim. Apalagi saat kematian Ibrahim itu bertepatan dengan gerhana lagi, dengan gerhana matahari total lagi, sehingga orang-orang mengira bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Nabi SAW kemudian meluruskan akidah itu dan mengatakan gerhana ini tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Allah sedang menakut-nakuti hambanya, bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena hidupnya seseorang. Tidak ada kaitan dengan meninggal Ibrahim dengan adanya gerhana. Ingin meluruskan akidah di sini. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat khususnya orang-orang awam di masyarakat kita ini, apabila Allah berikan musibah kepada mereka, anak mereka meninggal, bayi mereka meninggal, itu terkadang mereka sangat mengkhawatirkan bayinya, bukan mengkhawatirkan dirinya. Kan aneh kan begitu? Ada orang-orang tua itu yang ketika meninggal bayinya dikhawatirkan bayinya, seperti tadi yang saya contohkan, apabila hujan dia terpikir, aduh gimana anak saya kehujanan gitu. Kalau panas terik macam mana anak saya kepanasan. Kalau di malam hari dia berpikir sama siapa dia sendirian, sampai stres orang tuanya. Sebenarnya kalau dia tahu hakikat bayi itu meninggal, tidak ada orang tua yang akan sedih. Kalau tahu keutamaan dan kemuliaan orang yang mendapatkan musibah karena kematian anak yang belum balik atau masih bayi itu, tidak ada orang tua yang akan menangis. Justru sebenarnya kita yang masih hidup ini yang harus memperbaiki, bukan memikirkan orang yang sudah meninggal. Perhatikan beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah kematian anak itu. Pertama, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi, jika anak seorang hamba itu meninggal dunia, jika ada anak kecil meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah akan memanggil malaikat yang mencabut ruh anak itu. Kemudian Allah mengatakan, qabadtu walada abdi, wahai malaikat pencabut nyawa, kalian telah mencabut anak hamba. Fayaqulun, maka malaikat maut mengatakan, na'am ya Rabb, iya aku sudah mencabutnya. Kemudian Allah mengatakan, qabadtum samarata fuadihi, sungguh kalian telah mencabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, iya wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, madza qala abdi, setelah kau cabut nyawa anaknya, apa yang dikatakan orang tuanya? Fayaqulun, maka orang tuanya mengatakan, hamidaka wastarja'ah, mereka memujimu, kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kalau begitu,
bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga, dan beri nama rumah itu dengan rumah pujian atau Baitul Hamdi. Lihat bagaimana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan apabila Allah berikan musibah kepada kita berupa kematian seorang anak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan panggil tuh malaikat yang mencabut nyawa anak kita. Kemudian Allah tanya tuh, kamu yang mencabut nyawa dia ya kan? Kan malaikat maut itu kan bukan satu orang, bukan satu malaikat, tapi banyak rombongan. Jadi kan kalau kita bicara soal keimanan kepada malaikat, ada satu malaikat satu tugas. Seperti Jibril jelas tugasnya, Mikail jelas tugasnya gitu. Ada malaikat itu bukan satu tapi rombongan. Nah, seperti malakul maut itu kan rombongan. Bukan satu malaikat maut mencabut banyak orang, tidak. Malaikat maut itu banyak di mana-mana. Makanya terkadang biasanya kalau ada kematian satu hari itu biasanya ngerembet tuh. Besok mati, besoknya mati lagi, besoknya mati lagi, kan gitu ya. Jadi malaikat maut itu banyak. Makanya kemudian kalau ada malaikat maut yang mencabut nyawa bayi, maka Allah akan panggil tuh malaikat itu dan dikatakan, betul kau yang mencabut nyawa si fulan, anaknya si fulan? Kata malaikat, iya. Engkau sudah mencabut anak yang paling dicintai oleh orang tuanya. Kata malaikat, iya. Maka Allah mengatakan, apa yang dikatakan orang tuanya? Di sini sebenarnya rahasianya, harusnya setiap orang tua kalau ditimpa musibah kematian anak, kalau anda ingin mendapatkan istana di sorga, lakukan dua perkara. Kata Rasulullah, hamidaka wastarja'a, puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau anak kita meninggal dunia, kita katakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua kata. Maka ketika kemudian dua kata ini diucap, maka Allah katakan kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasab. Anak yang meninggal dunia di usia balita itu akan menunggu orang tuanya di pintu-pintu sorga. Karena ingat bahwa saya katakan tadi di awal, setelah mendapatkan himpitan kuburan bayi-bayi itu, maka ruh mereka langsung ke sorga, dan mereka akan bermain-main di taman sorga bersama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu yang dilihat Rasul dalam peristiwa Mi'raj. Ibrahim dikelilingi anak-anak kan. Jadi yang kedua adalah anak yang meninggal di usia balita itu betul-betul akan menunggu orang tuanya di pintu sorga. Dan itu berdasarkan riwayat Imam An-Nasai yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu. Seseorang menemui Rasul dengan membawa anaknya. Beliau bertanya kepadanya, faqala lahu atuhibbuhu, kau suka dengan anakmu ni? Qala, maka orang tua mengatakan, ahabbakallah kama ahabbahu ya Rasulullah, kiranya Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintainya. Ya jelas Rasul, ini anakku, ya jelas aku cintalah kan gitu. Ditanya kau mencintainya. Pemanya antum bawa anak kecil, saya katakan pemanya anak sendiri ya. Tiba-tiba selang beberapa hari, orang ini yang biasa datang ke majelis Rasul bawa anaknya, tiba-tiba tidak hadir lagi lama. Jadi Nabi SAW kemudian mencari-cari mana yang selalu bawa anak yang hadir di majelis taklim tuh, kok enggak hadir lagi. Maka dihabarkan famata fafaqadahu, kemudian anaknya meninggal. Maka Nabi SAW kehilangan orang ini di majelis taklimnya,
Fasa'ala anhu, maka dia pun bertanya. Faqala ma yasurruka alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu laka. Ketika Nabi SAW melihat orang itu murung karena anaknya meninggal, sedih, murung, anaknya meninggal, maka Nabi mencoba menghibur dan mengatakan kepada orang tuanya ini, tidakkah engkau ingin mendatangi pintu sorga? Tidakkah engkau ingin mendatangi pintu sorga kecuali telah engkau dapatkan anakmu akan membukakan pintu itu untukmu. Jadi Nabi SAW menghabar gembirakan kepada setiap orang tua yang meninggal anaknya sebelum balik. Pertama, kalau dia sabar mengharap pahala Allah, kemudian dia istirja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka anak ini yang akan menyeret orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Artinya menjadi syafaat bagi orang tuanya. Lalu apa yang disedihkan kalau begitu? Ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya menunggu di pintu surga anak itu, bahkan menarik orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Hassan, dia mengatakan, aku berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, innahu qad mata li ibnan, wahai Abu Hurairah, bahwa dua orang anakku telah meninggal dunia. Fama anta muhaddithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Ya Abu Hurairah, pernah enggak kau mendengar entah sebuah hadis yang kau dengar dari Rasul supaya tenanglah hatiku ini, katanya. Masalahnya dua-duanya meninggal. Jadi dia meminta fatwa kepada Abu Hurairah. Boleh jadi mungkin Abu Hurairah pernah mendengar hadis Nabi tentang keutamaan orang yang ditinggal meninggal anaknya itu. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, iya, na'am. Kata Abu Hurairah, sigharuhum da'amisul jannati yatalaqqa ahaduhum abah aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia ada anak-anak kecil yang meninggal. Kata Abu Hurairah, anak-anak kecil yang meninggal menjadi anak-anak surga. Ditemuinya kedua ibu bapaknya, lalu dipegang pakaian ibu bapaknya sebagaimana saya memegang pakaian ini, dan tidak berhenti memegang pakaian sampai Allah memasukkannya dan kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Jadi bukan hanya berdiri pintu surga sambil dipegang ini ya. Jadi pakaian orang tuanya itu dipegang begini, disuruh masuk ke dalam surga. Kan luar biasa gitu ya. Lalu apa yang disedihkan? Harusnya senang kalau seandainya anak kita meninggal, ya secara lahiriah kita sedih, bagaimanapun itu adalah buah hati kita kan begitu. Tapi buat apa dilarut-larutkan dengan kesedihan? Harusnya mereka itu bangga dan bahagia kalau mereka mendengar hadis ini kan. Anak itu akan jadi syafaat, bahkan akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Luar biasa ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Bahkan lebih daripada itu, bisa menjadi hijab dari neraka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atun mata laha thalathah minal waladi kanu laha hijaban minan nar. Qala imra'ah wathnan, qala wathnan. Rasulullah SAW mengatakan, seorang wanita muslimah manapun yang telah didahului wafatnya oleh ketiga anaknya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ada seorang wanita bertanya, Rasul, bagaimana kalau yang meninggal satu orang atau dua orang? Kata Nabi SAW, ya, walaupun dua orang tetap akan menjadi penghalang dari api neraka.
Artinya bahwa anak-anak yang meninggal dunia duluan daripada orang tuanya, kemudian orang tuanya sabar, ihtisab mengharap pahala Allah, kemudian redha dengan kematian anaknya, maka anak itu akan menghalangi kita dari api neraka. Anak itulah yang akan menghalangi kita dari api neraka, sehingga kita akan dibawa oleh anak tersebut ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasul mengatakan, ma minan nas yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hantha illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahu. Tidaklah seorang manusia, dalam riwayat seorang muslim, yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan masukkan ia ke dalam surga karena limpahan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Lihat di sini, berarti kalau kita kumpulkan keutamaan yang sudah kita bahas, berarti ada 4 keutamaan. Kalau seandainya di antara kita diuji dan dicoba, anak kita meninggal dunia dan mereka belum balik, ataupun balita atau masih kecil, pertama saya ulang, Allah akan membangunkan baginya rumah di sorga, dan rumahnya langsung diberi nama oleh Allah Baitul Hamdi, rumah pujian. Yang kedua, bayi itu akan menunggu di pintu-pintu sorga. Yang ketiga, bayi-bayi itu akan menggeret pakaian orang tuanya dan dipaksa masuk ke dalam sorga. Dan yang keempat, anak itu akan menjadi hijab, penghalang antara orang tua dengan api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekarang pertanyaannya pun muncul. Kalau seandainya kita sebagai orang tua nih kan rindu dengan anak kita yang sudah meninggal, akhirnya kita berziarah ke kuburan anak kita. Pertanyaannya, apakah bayi yang sudah dikubur itu, yang sudah berpindah alam ke alam barzah itu, mereka merindukan orang tuanya yang datang menjenguk dia ketika ziarah kubur, ataukah macam mana? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara soal apakah penduduk kubur itu rindu dengan orang yang berziarah, sudah saya jelaskan berkali-kali di sini, ini perkara gaib, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan perkara ini. Tidak ada dalil kecuali ada beberapa riwayat. Contohnya umpamanya, ma min rajulin yazuru akhan lahu kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang berziarah mengunjungi saudaranya yang sudah meninggal, yang ia kenal selama di dunia, kemudian dia mengucapkan salam, kecuali pasti akan mengenali dan akan mengucapkan salam kepadanya. Seandainya hadis ini sahih, kata para ulama, boleh jadi mungkin orang-orang yang dikubur itu merindukan kita, tetapi bukan merindukan ingin melihat wajah kita, ingin melihat kondisi kita, ingin melihat penampilan kita, bukan. Kalaupun mereka rindu itu, rindu supaya kita mengirimkan doa untuk mereka. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka mengetahui ataupun tidak mengetahui, maka kewajiban kita tetap berdoa kepada mereka. Dan ziarah kubur itu, sering saya ulang-ulang, manfaatnya bukan kepada orang yang mati. Ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup yang berziarah. Ya, catatan di sini ya. Ziarah kubur manfaatnya bukan kepada yang dikubur, tapi ziarah kubur itu manfaatnya lebih kepada penziarah itu sendiri. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ku perintahkan silahkan, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Berarti kalimat bisa mengingatkan akhirat dari sini manfaatnya untuk siapa? Untuk yang berziarah. Adapun yang diziarahi orang-orang yang sudah meninggal, adapun yang diziarah orang-orang yang sudah meninggal,
manfaat mereka itu kalau kita kirim doa. Kalau kita mengirim doa itulah baru manfaat, atau kalau kita sedekah untuk mereka baru bermanfaat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, apakah kemudian anak itu akan merindukan orang tuanya atau tidak? Yang jelas di perkara gaib memang khilaf ulama, ada yang mengatakan ya merasakan, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas bahwa wallahu alam, kewajiban kita ziarah kubur cukup mengucapkan salam, berdoa untuk mereka dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas bahwa anak yang balik itu ketika mereka masuk ke dalam kubur, direct ruhnya dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka orang tuanya juga akan berjumpa dengan mereka. Kalau sama-sama beriman, orang tuanya beriman, maka anaknya akan menunggu di pintu surga dan tidak rela kalau orang tuanya masuk neraka, dan pasti akan menggeretnya dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana riwayat yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini ada kewajiban yang perlu dipahami. Pertama, hendaklah sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya kalau kita mendapatkan musibah apa saja termasuk kematian, maka kewajiban kita adalah bersabar. Karena terkadang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan salah satu dari anak kita atau mungkin semua anak kita, tentu Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kita, kan? Kita tidak tahu. Kalau Allah memberikan musibah seperti itu, tentu Allah punya maksud. Kenapa enggak anak orang lain saja? Kenapa anak saya yang meninggal? Berarti Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan derajat sebenarnya kepada kita. Kalau dia paham. Kalau dia paham sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat dia lewat anak yang meninggal. Makanya ada seorang ulama salaf namanya Urwah ibn Zubair. Dia punya penyakit di kakinya, semacam gula lah, diabetes mungkin di zaman sekarang, harus diamputasi. Lah ketika itu kan tidak ada obat bius ya, di zaman itu mana ada obat bius. Kalau sekarang iyalah diamputasi ya di obat bius, kecuali mungkin anak-anak Palestina ya. Oh subhanallah ya, saya lihat ada satu video itu anak Palestina tuh, dia dipotong kakinya itu tidak pakai obat bius, sampai menjerit-jerit anak itu karena kurangnya alat-alat kesehatan kepada mereka. Itu rata-rata mereka dioperasi tanpa obat bius. Kita bisa bayangkan macam mana anak Palestina itu. Jadi kembali ke kisah Urwah bin Zubair ini, disarankan oleh tabib untuk meminum arak, minum khamr. Tetapi kemudian Urwah mengatakan tidak, kalau kau mau potong-potong saja kakiku, sebab kalau aku minum arak, minum khamr, kemudian kau potong kakiku, kemudian aku mati, berarti aku mati ketika mabok katanya. Aku tak mau katanya. Ya Urwah, kau akan parah, kau akan sakit kalau kau tak minum gitu ya. Kata Urwah, tidak, sebaiknya kau potong di waktu aku sholat. Kalau Allah takdirkan aku mati di waktu sholat, tidak apa-apa, berarti aku mati dalam kondisi sholat katanya. Akhirnya dia ambil wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Waktu sholat itu dipotong sama dokternya tuh. Ya bagaimanapun waktu sholat tetap aja sakit, akhirnya pingsan ya. Setelah kemudian siuman Urwah ini, akhirnya kemudian disadarkan oleh dokter. Dia sadar. Pas sadar itulah rupanya ada musibah baru, dan dikatakan ya Urwah, putramu meninggal dunia. Bayangkan, baru dipotong kakinya, baru dia sadar,
Tiba-tiba kabar datang kepadanya, ya Urwah, anakmu meninggal dunia. Tapi Urwah mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal, katanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dokter heran, kenapa Urwah mengucapkan alhamdulillah? Kaki dipotong, alhamdulillah. Anak mati, alhamdulillah. Coba antum ngomong begitu, ya. Mobil antum dicuri orang, alhamdulillah. Kira-kira apa kata orang? Rumah antum roboh tuh, alhamdulillah. Anak antum meninggal, alhamdulillah. Ada yang ngomong begini? Kalau ada orang ngomong begini, gila tuh. Itu gendeng katanya, orang gila tuh. Dia tidak paham perkataan Urwah alhamdulillah tuh. Kenapa Urwah mengucapkan alhamdulillah? Jadi sang dokter bertanya, ya Urwah, kenapa kau mengucap alhamdulillah? Kata Urwah, dok, Allah berikan 4 anggota badan, 2 tangan 2 kaki, kau baru potong 1, masih ada 3 lagi, alhamdulillah. Lalu kenapa anakmu meninggal kau bilang alhamdulillah? Anakku loh ada 6, kalau mati 1 masih tinggal 5, alhamdulillah. Gitu maksudnya. Maksudnya alhamdulillah itu bukan mengucapkan kepada musibahnya, tetapi mengucapkan kepada nikmat yang tersisa kepadanya. Jadi alhamdulillahnya itu kepada nikmat yang tersisanya, bukan kepada musibahnya. Kepada musibahnya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada nikmat yang tersisanya kita katakan alhamdulillah. Itulah yang disebut hamidaka wastarja tadi. Karena terkadang orang ini ketika hilang nikmat, dapat musibah, yang dipikir musibahnya, nikmat yang ada itu tidak pernah dipikir tuh. Hilang dompet, yang dipikirkan dompetnya saja, pada rumahnya masih ada, berangkasnya masih penuh, mobilnya masih bagus, dompetnya aja yang hilang. Itu yang dipikirin gitu ya. Ya Ustaz, tuh dompet tuh semua surat-surat di situ tuh. ATM semua di situ ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini bagaimana Urwah bin Zubair memberikan gambaran kepada kita, mengajarkan satu sikap sabar saat mendapatkan musibah. Bahkan ada seorang ulama bahasa namanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, seorang ulama nahwu. Itu kalau belajar nahwu pasti akan dinukilkan perkataan Imam Al-Asma'i ini. Jadi Imam Al-Asma'i ini satu hari dia sedang thalabul ilmi di masa mudanya bersama kawannya, kemudian tersasar di padang pasir, habis bekal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, hampir mati Imam Al-Asma'i dan kawannya ini. Akhirnya di tengah jalan dia melihat ada tenda. Alhamdulillah selamat kita dari kematian, katanya. Bisalah kita meminta makanan di tenda itu atau minuman yang ada di situ. Datanglah ke tenda itu, rupanya di tenda itu ada seorang ibu yang sudah tua sekali. Maka Imam Al-Asma'i mengucapkan salam, assalamualaikum. Kata ibu itu, waalaikumsalam. Kemudian Al-Asma'i menjelaskan bagaimana dia tersesat di tengah padang pasir sampai kehilangan bekal makanan dan minumannya. Rupanya ibu yang tua ini adalah ibu yang solehah, ibu baik hati, dan mengatakan, iya nak, tunggu nak, saya punya anak kecil, tapi dia sedang keluar. Masalahnya dari pagi dia keluar, sekarang sudah sore dia tak pulang-pulang. Kalau dia pulang, nanti saya suruh dia untuk memerahkan air susu kambing dan disuruh menyembelih seekor kambing untuk kalian makan, katanya. Akhirnya Imam Al-Asma'i pun menunggu anaknya balik. Rupanya dari kejauhan nampaklah ada 2 unta, yang satu ditunggangi, yang satu tidak ditunggangi. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Tiba-tiba yang menunggang unta mengatakan kepada ibu itu dan mengatakan, ya ummah, wahai ibu, katanya, absyir, berbahagialah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan anakmu meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala akan musibah yang menimpamu, katanya. Ibu ini langsung terdiam dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ibu itu, lalu mana jasad anakku, katanya.
Maka kawannya mengatakan, jasad anakmu terperosok ke dalam jurang, saya tidak bisa mengambilnya, saya hanya bisa menyelamatkan untanya saja. Ibu ini sempat sadar dan mengatakan kepada kawan anaknya itu, kalau begitu tolong nak, itu ada tamu, kamu perahkan susu, kau sembelihkan kambing, tolong aku bantu jamu tamu itu. Akhirnya kemudian ibu ini menghampiri Al-Imam Al-Asma'i dan mengatakan, ya fulan, saya lihat zahirmu seorang talabul ilm, bisa enggak kau bacakan ayat yang bisa menenangkan aku, katanya. Maka Imam Al-Asma'i pun membaca Al-Baqarah 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian kata ibu ini, sekarang hatiku sudah tenang, katanya. Izinkan aku mau melaksanakan 2 rakaat salat. Akhirnya ibu ini mengambil wudu, kemudian salat 2 rakaat. Ketika sujud, ibu ini tidak bangun lagi, meninggal karena terserang penyakit jantung memikirkan anaknya baru meninggal. Kata Imam Al-Asma'i memberikan catatan, demi Allah, seumur hidupku aku tidak pernah melihat orang tersabar kecuali ibu ini, katanya. Dia masih sempat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia sempat mendoakan, Allahumma hajurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya seperti itu. Orang yang terkena musibah harus betul-betul tabah, sabar, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan malam ini kita akan membahas satu kisah yang terdapat dalam surah Yasin, tepatnya di ayat ke-13 sampai 30. Kisah ini disebut para ulama sebagai kisah Ashabul Qaryah. Jadi Ashabul Qaryah adalah kisah yang bicara tentang penduduk sebuah negeri. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan di negeri mana, karena memang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah dan pelajaran. Tidak mungkin Al-Quran menceritakan sebuah kisah sedetail-detailnya, tidak. Karena Al-Quran itu hanya mengutip sejarah, kemudian bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa kisah Ashabul Qaryah ini tercantum dalam surah Yasin. Dan surah Yasin itu adalah surat yang paling banyak dibaca kaum muslimin, utamanya di negeri kita. Dan surah Yasin sendiri adalah Makkiyah. Itu dilihat dari 2 perkara. Pertama, karena dalam surah Yasin itu dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah. Kalau ada dalam Quran ada satu surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, seperti Toha, Yasin, Nun, dan begitu seterusnya, ketahuilah bahwa surat itu adalah Makkiyah, kecuali 2, Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini khusus, ini surat Madaniyah. Tapi selain Al-Baqarah dan Al-Imran, setiap surat yang dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, ketahuilah surat itu Makkiyah, turun sebelum hijrah. Yang kedua, kalau ada surat di dalamnya ada kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah Bani Israel, berarti surat itu menunjukkan Makkiyah. Kenapa demikian? Karena kisah-kisah umat terdahulu diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW itu untuk melipur lara Rasul dari kesedihan yang dihadapi dari dakwah melawan orang-orang kafir Quraisy. Makanya diturunkan kisah-kisah itu supaya tenang hati Nabi. Seolah-olah Allah ingin katakan, bukan engkau saja yang mendapatkan rintangan dan halangan dakwah,
umat-umat sebelum engkau dari kalangan para nabi juga kurang lebih saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang mendasari kenapa surah Yasin itu makkiyah. Baik, kita akan mulai bagaimana kisah Ashabul Qaryah ini. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Qaryah ini terjadi di negeri Syam. Tapi ada juga yang lebih mengkhususkan terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakiyah. Inilah yang kemudian banyak dikuatkan oleh ulama tafsir, diantaranya Imam Qatadah, Ikrimah, Zuhri dan yang lainnya, mengatakan bahwa kisah Ashabul Qaryah itu terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakiyah. Negeri ini penduduknya menyembah berhala. Lah negeri ini karena rusak akidah mereka disebabkan penyembahan berhala, ditambah-tambah pemimpinnya seperti Fir'aun memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala, sehingga rusaklah akidah sebuah negeri. Karena sebuah negeri itu kalau sudah menjalar kesyirikan, tunggu saja kehancurannya. Karena berkah itu turun kepada sebuah negeri ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentu Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Tapi ketika sebuah negeri itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tunggulah kehancurannya. Lah negeri Antakiyah ini mendapatkan nikmat dari Allah dengan diutus kepada mereka 3 rasul sekaligus. Bayangkan satu negeri diutus 3 utusan. Awalnya 2 orang diutus ke sebuah negeri Antakiyah ini untuk mendakwahkan manusia agar mereka kembali kepada tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami tidak mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul kecuali tugas mereka menyerukan kepada umat ini, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah 2 utusan ini berusaha mengembalikan umat Antakiyah ke dalam tauhid. Tapi apa yang terjadi? Penduduknya justru menentang. Karena kewalahan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus lagi satu, menjadi 3 utusan. Bayangkan, satu negeri 3 utusan. Tapi tetap saja penduduk Antakiyah ini tidak beriman kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas kekufuran. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan mereka ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Ada kaum yang seperti itu. Akhirnya kemudian mereka pun mulai mendustakan utusan ini. Bukan hanya sekedar mendustakan, mulai mereka mengolok-olok utusan ini dan dikatakan pendusta, gila dan macam-macamnya. Sampai akhirnya mereka pun mengancam dengan sangat keras, kalau para utusan ini tidak berhenti mendakwahkan tauhid, maka mereka akan merajamnya. Bayangkan, tidak main-main penentangan mereka kepada utusan ini. Persis seperti yang dialami Nabi SAW ketika berdakwah di tengah-tengah Quraisy, di mana dakwah Rasul didustakan dan dikatakan, apa tidak ada orang selain kamu, katanya. Kenapa tidak Abu Jahal saja yang jadi nabi, katanya. Kenapa tidak Umayyah saja yang menjadi nabi? Kenapa engkau pula yang jadi nabi? Mulailah mereka mengolok-olok dakwah Rasul. Di antara mereka ada yang mengatakan Rasul gila, Rasul penyamun, Rasul penyihir, Rasul tukang tenun, macam-macam tuduhan kepada Nabi. Sampai akhirnya mereka pun merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW. Akhirnya Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah yang dialami 3 utusan ini, juga persis seperti yang dialami Nabi SAW. Ketika 3 utusan ini kewalahan, tidak sanggup untuk menghadapi penduduk Antakiyah, muncul satu tokoh.
Tokoh ini disebut dalam surah Yasin, tidak disebut namanya, hanya disebut waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seorang laki-laki. Laki-laki ini menurut ahli tafsir namanya Habibun Najjar. Makanya kisah dalam surah Yasin ini disebut kisatu Habibin Najjar, kisahnya Habib Najjar. Habib Najjar ini ada yang mengatakan seorang penjahit, ada yang mengatakan tukang kayu, pokoknya orang miskin, tetapi dia orang soleh. Walaupun dalam kondisi dia sakit, dia tetap kemudian datang dari perbatasan kota masuk ke negeri Antioquia, mengingatkan kepada negeri Antioquia agar menerima dakwah 3 utusan ini. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka kemudian menangkap Habibun Najjar, kemudian diletakkan di sebuah lubang, ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Kemudian ruhnya langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ketika ruhnya Habibun Najjar di surga, dia mengatakan, duhai kiranya orang-orang Antioquia itu tahu kalau mereka mengikuti 3 utusan itu, maka nasib mereka seperti saya akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang meninggal tidak mungkin hidup lagi, karena semakin sengit permusuhan orang-orang Antioquia inilah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengadab mereka, karena mereka sudah mulai mengancam nabinya. Bahkan 3 utusan ini dibantai oleh mereka. Bayangkan, Allah mengirimkan 3 utusan malah dibunuhnya. Maka kemudian Jibril datang ke negeri Antioquia, kemudian berteriak dengan satu teriakan, maka negeri itu langsung hancur lebur, tidak ada yang hidup kecuali mati. Itulah azab Allah Subhanahu wa taala bagi para penentang nabinya. Dari sini kisah ini dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat ke-13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursal. Dan buatlah wahai Muhammad satu permisalan kepada mereka orang-orang musyrik Quraisy itu akan satu penduduk negeri ketika diutus kepada mereka banyak utusan. Siapa utusan ini? Menjadi polemik para ulama tafsir. Ada yang mengatakan mereka 3 nabi. Jadi 3 nabi diutus kepada penduduk Antioquia ini, kemudian 3-3-nya didustakan. Tapi ada yang mengatakan bahwa 3 utusan itu bukan nabi, tetapi mereka adalah al-hawariyun, orang-orang pilihan Nabi Isa, murid-murid khususnya Nabi Isa. Oleh Isa diutus untuk berdakwah ke Antioquia, tapi 3 utusan ini pun didustakan oleh penduduknya. Idza arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bisalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan 2 utusan itu, kami kuatkan dengan 1 utusan lagi menjadi 3. Kemudian ketiganya mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya penduduk Antioquia ini harus bersyukur. Tidak semua negeri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 3 utusan kepada mereka. Karena kalau sebuah negeri makin banyak pendakwah, maka semakin makmur negeri tersebut kan. Tapi rupanya negeri itu justru lagi kufur. Mereka mulai mendustakan Rasul ini. Apa penyimpangan mereka? Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka penduduk negeri itu mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Kamu ini loh seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan satu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka yang datang kepada kami. Inilah penyimpangan pertama. Mereka mendustakan 3 utusan itu dan mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna, engkau ini hanya manusia sama dengan kami.
Seolah-olah mereka mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan kepada kami, kenapa tidak malaikat saja? Kenapa tidak malaikat yang diutus kepada kami? Kenapa engkau pula yang sama dengan kami manusia, makan, minum, berjalan, buang hajat dan begitu seterusnya? Mereka minta malaikat yang diutus. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am kan, "Lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan." Ingat, seandainya Allah utus malaikat sekalipun untuk menjadi rasul, tentu malaikat yang diutus itu tidak mungkin dalam bentuk aslinya. Karena kalau malaikat yang diutus dalam bentuk aslinya, siapa yang beriman dengan malaikat? Malaikat itu makhluk yang sangat besar. Sayapnya saja Jibril 600 sayap. Satu sayap terbentang antara sadal ufuk. Nabi saja ketakutan. Makanya Allah tidak mungkin kalau seandainya mengutus malaikat pun dalam bentuk aslinya kan? Kemudian yang kedua, macam mana malaikat akan ditiru? Mereka tak makan, kita pula raja makan. Malaikat tak minum, kita pula semua minuman diminum. Malaikat tak kawin, kita pula mau kain 4. Malaikat beribadah terus, kita pula bermaksiat. Macam mana makan ditiru malaikat? Coba bayangkan. Makanya Allah mengatakan, kalau kami memang utus malaikat sebagai utusan, la ja'alnahu rajulan, tetap kami akan buat dia menjelma manusia supaya bisa dilihat. Tapi tidak perlu, karena bagaimanapun itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka mendustakan utusan itu dan mengatakan, engkau ini manusia seperti kami, ngapain kau berdakwah kemari? Ini yang pertama. Tetapi jawaban para rasul itu bijak sekali. Qalu, mereka mengatakan, Rabbuna ya'lamu anna ilaikum lamursalun. Tuhan kami lebih mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepada kalian. Kami tidak perlu meminta pengakuan kalian, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kami untuk mendakwai kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami kan hanya menyampaikan. Soal kalian menerima dakwah kami, alhamdulillah, kami terima dengan tangan terbuka. Kalian menolak pun urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran bagi seorang dai, bekal bagi seorang dai, bahwa kewajiban seorang dai itu hanya menyampaikan, bukan memaksa orang. Soal dia dapat hidayah dari dakwah kita, alhamdulillah. Soal tidak dapat hidayah, pertama kita sudah gugur kewajibannya. Urusan dia sesat atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita ini, wa ma alaina illal balagul mubin. Kemudian yang kedua, lihat penyimpangannya. Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib sial gara-gara kalian. Dulu sebelum ada kalian, tenang-tenang saja negeri Antioquia. Kalian datang, kalian membuat kekacauan di negeri kami, katanya. Mulai mereka apa? Menyalahkan, istihza, mengolok-olok nabinya. Dari situlah kemudian meningkat, bukan hanya sekedar mengolok-olok nabinya, sampai kepada tingkat tahdid, pengancaman. Apa kata mereka? La illam tantah, kalau kalian tidak berhenti berdakwah, katanya, lanarjumannakum, kami akan rajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim. Ingat, kamu pasti kami akan merasakan siksa yang pedih yang kami akan berikan kepada kalian. Mulai mereka mengancam. Inilah tantangan setiap para duat. Kalau antum berdakwah pasti ada 3 perkara tantangannya. Pertama, antum didustakan. Yang kedua, antum diolok-olok. Yang ketiga, antum diancam. 3 perkara ini sebuah kemestian yang harus dihadapi seorang dai. Seandainya umpamanya antum berdakwah di tengah-tengah keluarga yang bukan sunnah, atau yang belum hijrah, yang masih awam, kemudian antum meluruskan akidah mereka, ini tidak benar, ini yang benar, ini tidak sunnah, ini yang sunnah, ini yang menyimpang, ini yang lurus, pasti antum akan mendapatkan 3 perkara ini. Bisa saja antum didustakan. Alah, siapa kamu ini, kata, nenek moyang kami seperti ini, kau datang pula bawa ajaran baru. Atau mungkin mengolok-olok, orang kemarin sore saja, kapan kau di pesantren? Kamu ini kerja di PT, kok selesai keluar dari PT jadi ustad pula kamu? Semenjak kapan kamu ini jadi ustad, dapat sertifikat ustad, katanya? Atau boleh jadi mungkin antum diancam,
diusirlah, tidak disapalah, dipotonglah silaturahim dan begitu seterusnya kan. Itu tantangan seorang dai. Sebagaimana 3 utusan ini. Lah ketika kemudian 3 utusan ini kewalahan, berusaha mendakwai mereka tapi mereka malah mendustakan, mengejek, bahkan mengancam, tiba-tiba Allah katakan wajaa min aqsal madinati rajulun, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Siapa? Habibun Najjar. Habibun Najjar ini orang miskin tapi soleh. Dia mendengar bahwa ada di negeri Antioquia 3 utusan didustakan masyarakatnya, dan dia sudah beriman. Maka dia ingin ikut meyakinkan penduduk Antioquia bahwa apa yang didakwakan 3 utusan itu sebuah kebenaran. Kenapa kalian dustakan? Mulailah Habibun Najjar datang ke Antioquia, kemudian mengatakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku tolong ikuti 3 utusan ini. Mereka para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang saleh, layak diikuti. Kemudian Habibun Najjar mengatakan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti mereka. Mereka orang-orang yang tidak minta imbalan kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang mengatakan kepada Habibun Najjar, engkau ini hanya ngomong saja wahai Habibun Najjar. Lalu bagaimana sikapmu dengan 3 utusan itu? Maka Habibun Najjar mengatakan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagiku, kata Habibun Najjar, untuk tidak mengikuti 3 utusan ini. Karena 3 utusan ini menyerukan agar menyembah Allah yang telah menciptakan aku, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ittakhadhu min dunihi aliha iyuridnir rahman bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Maka aku akan menyembah Tuhan-Tuhan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadap aku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali. Artinya kalau aku ikut kalian, kata Habibun Najjar, menyembah berhala-berhala kalian, tiba-tiba Allah turunkan azab kepada aku, berhala kalian tidak mungkin menolongku, katanya. Berhala kalian tidak mungkin melindungi aku, dan juga tidak mungkin menyelamatkan aku. Inni idza la fi dhalalam mubin. Kalau aku ikut seperti kalian menyembah berhala, sungguh aku berbuat begitu, pasti aku akan berada di atas kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguh aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ketika Habibun Najjar terus membela 3 utusan ini, marahlah penduduk Antioquia. Ditangkaplah Habibun Najjar, kemudian dikubur hidup-hidup. Disisakan dari dada ke kepala, kemudian mulai mereka melempari batu dengan cara merajamnya sampai mati. Bayangkan Habibun Najjar dirajam sampai mati. Lah ketika kemudian dia sudah meninggal sebagai syahid karena membela 3 utusan, Allah Subhanahu wa taala muliakan Habibun Najjar dengan cara apa? Ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah katakan, qila dkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Setelah ruhnya Habibun Najjar berada di surga, maka Habibun Najjar berangan-angan dan mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Duhai kiranya kaumku mengetahui kondisiku yang sekarang di surga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah? Coba kalau kaumku tahu mereka mengikuti 3 utusan, maka nasib mereka sama dengan aku, dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya, dan aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Antioquia tidak mengetahui kondisi Habibun Najjar. Ketika kemudian sudah membunuh Habibun Najjar, mulailah mereka pun ikut merajam 3 utusan ini. Satu persatu 3 utusan ini ditangkap dan dibunuh. Ingat, Rasul mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuh bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka dia telah mengumandangkan dan menabuh genderang perang dengan aku, kata Allah. Dan kalau perang melawan Allah, mereka tidak akan sanggup menang. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin.
Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang kalau murka, dia akan utus utusan kan. Contoh umpamanya, Allah kirim ababil ketika menghancurkan Abraha. Atau Allah Subhanahu wa taala kirim banjir seperti ketika menenggelamkan kaum Nuh. Allah tidak perlu mengutus utusan sebanyak itu. Cukup Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat Jibril untuk turun ke negeri Antokia. Untuk apa? Berteriak satu teriakan saja. Allah katakan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semua bergelimpangan. Setelah kemudian mereka mati, maka ruh-ruh mereka menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan penyesalan Habibun Najjar dengan penyesalan orang-orang musyrik Antokia. Mereka mengatakan, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang utusan kepada mereka, mereka pun selalu mengejek-ejek Rasul tersebut. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Dan malam ini kita akan membahas satu kisah dalam surah Al-Kahfi, tepatnya di ayat ke-32 sampai ayat ke-40 atau 44. Kisah ini disebutkan oleh para ulama sebagai kisah Ashab Al-Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Bagaimana kisah pemilik dua kebun ini? Kenapa dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim kisah ini? Dahulu di zaman Bani Israel, ada dua orang yang saling bertetangga. Ada yang mengatakan namanya Baratus dan juga satunya namanya Yahuda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dua orang ini bersaudara. Versi yang satu mengatakan bahwa dua orang ini berniaga, saling memberikan sahamnya satu dengan yang lainnya. Yang namanya berniaga bersyirikat pasti ada masalah. Makanya Allah mengatakan, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Kebanyakan orang-orang yang bersyirikat dalam sebuah perniagaan umumnya pasti akan saling menzalimi satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang dirahmati. Tapi kebanyakan orang yang bersyirikat dalam perniagaan itu umumnya pasti akan ada yang melakukan kezaliman di dalamnya. Makanya banyak orang yang tidak mau bersyirikat dalam usaha, takut banyak masalah. Lah, dua orang ini ketika bersyirikat dalam perniagaan bermasalah di tengah jalan. Akhirnya kemudian sama-sama sahamnya dibagi dua, 50%, 50%. Ada yang mengatakan bahwa semua kekayaan itu sekitar 6.000 dinar. Kalau dibagi dua berarti masing-masing 3.000 dinar. Dan dinar itu lebih besar dibandingkan dirham. Dan itu banyak sekali, karena satu dirham saja 4 gram emas lebih. Akhirnya kemudian salah satu dari orang ini dengan 3.000 dinar itu, yang 1.000 diberikan dua kebun yang sangat luas. Kemudian yang 1.000-nya lagi dibelikan budak-budak untuk mengurus kebun itu, dan yang 1.000-nya lagi digunakan untuk menikah. Sementara kawannya yang bernama Yahuda itu
justru seluruh kekayaannya diinfakkan. Jadi ketika melihat kawannya membeli 2 kebun, dia pun ikut membeli 2 kebun, tetapi bukan untuk dikelola, malah 2 kebun itu diinfakkan di jalan Allah. Ketika kawannya membeli budak untuk mengurus kebunnya, dia pun membeli budak, tetapi untuk dimerdekakan budak-budak itu. Ketika yang satunya kemudian digunakan untuk menikah, maka justru kekayaan kawan yang beriman ini malah disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Jadi lihat di sini kontrasnya 2 manusia ini. Yang satu menanam saham di dunia, yang satu menanam saham di akhirat. Sampai pada waktunya ketika kemudian orang yang menanam saham untuk dunia ini tiba-tiba kebunnya menjadi pesat dan maju, di mana dia letakkan di pinggir-pinggir kebun itu pohon-pohon kurma yang mengelilingi pohon-pohon anggur di dalamnya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perekonomiannya, di mana Allah aliri air ke kebun itu tidak ada hentinya. Jadi dia tidak lelah mengurus kebun. Karena terkadang orang yang punya ladang atau sawah itu pusing dengan air, tapi ini tidak dipusingkan dengan air. Seolah-olah dia hanya menunggu kapan panen, setelah panen kemudian dipetik dan dijual. Hanya itu kerjanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengurangi hasilnya. Artinya tidak pernah ada hama, tidak pernah ada bencana, untung terus hidupnya. Akhirnya semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin kaya raya. Sementara kawannya yang menginvestasikan seluruh kekayaannya untuk akhiratnya, Allah uji dengan kefakiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kita teringat dengan kisah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam perang Tabuk, dia menginfakkan seluruh hartanya kan? Sehingga di sini menjadi polemik para ulama, boleh enggak kita ini meniru Abu Bakar? Pamannya antum punya rumah, punya kebun, punya uang di rekening, kemudian diinfakkan semuanya, tidak tersisa kecuali hanya pakaian yang ada di badannya. Maka ulama mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau seandainya kita punya skill usaha, dengan menginfakkan seluruh harta itu tidak ada masalah, karena dia bisa mencari lagi, maka tidak mengapa, dan itu sesuatu yang sangat utama. Tapi pendapat yang kedua, kalau seandainya dia tidak punya skill usaha, ketika seluruhnya kemudian diinfakkan di jalan Allah, akhirnya dia miskin dan menjadi peminta-minta, maka tidak boleh menginfakkan semua hartanya, karena akan memadaratkan hidupnya. Lah, seseorang di zaman Bani Israel ini yang beriman, dia infakkan seluruh hartanya, sementara kawannya yang makin kaya justru makin sombong dan kufur serta berani membantah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada waktunya kawannya yang diinfakkan seluruh hartanya ini menjadi miskin, tetapi dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, untuk tidak meminta-minta. Karena memang niatnya diinfakkan itu untuk menginvestasikan seluruh kekayaannya supaya mendapatkan surga. Lah saat kemiskinannya, dia pun berusaha mencari pekerjaan. Dibandingkan dia mencari pekerjaan kepada orang lain, dia teringat dengan kawannya yang sudah menjadi orang kaya raya. Akhirnya dia mencoba mencari pekerjaan kepada dia. Bukannya diterima, malah diusir. Kemudian dijelek-jelekan, kemudian diburuk-burukan, dihina, dan dia menampakkan kesombongannya. Dari situ kawan yang beriman menasihati kawannya, jangan seperti itu, karena kekayaan itu datang dari Allah. Tetapi kemudian kawannya yang sudah kadung kaya tapi sombong ini tidak menerima nasihatnya, justru mengusir kawannya. Dari sinilah azab Allah subhanahu wa ta'ala ditimpakan kepada kedua kebun yang terus dipetik hasilnya itu. Lah kisah ini dimulai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 32, "Wadrib lahum
masalan, wahai Muhammad, berilah perumpamaan untuk mereka orang-orang Quraisy itu. Rajulaini, tentang dua manusia. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa khafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an. Kami beri kepada salah seorang dari keduanya yang kufur nikmat itu dua kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma yang menjulang besar, seolah-olah pohon kurma itu menjadi pagar daripada kebun itu. Lebih daripada itu, kami jadikan di antara dua kebun itu ladang yang subur. Coba Anda bisa bayangkan, ada dua kebun yang sangat luas hektaran. Kemudian kebun ini dipagari dengan pohon kurma keliling. Kemudian di tengah-tengahnya ada ladang lagi, ditanami apa saja tumbuh dan menghasilkan. Subhanallah, ini nikmat mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang ini. Karena kan kekayaan di zaman dulu itu kan melihat kita tinggal di mana. Kalau kita tinggal di kota, boleh jadi kekayaan itu kalau punya kos-kosan banyak 100 pintu umpamanya, kaya dia di kota. Tapi kalau di pedesaan, kekayaan itu bukan dari itu. Terkadang ditinjau dari ternaknya, mungkin sapinya ratusan, kambingnya ratusan, mungkin itu orang kaya kalau di desa. Atau mungkin tanahnya hektaran, sawahnya luas, boleh jadi itu kekayaannya. Jadi orang ini punya kekayaan berupa kebun yang sangat luas, isinya adalah kebun anggur yang dikelilingi oleh kurma, dan di tengah-tengahnya ada ladang yang bisa ditanami apa saja. Subhanallah, Allah katakan kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'an. Dua kebun tersebut menghasilkan buahnya dan tidak berkurang sedikit pun. Setiap panen itu tidak pernah berkurang. Bahkan setiap panen itu justru makin banyak, makin menguntungkan. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di celah-celah kebun itu air bagaikan sorga. Tadi saya sudah katakan, ikhwan, kesulitan para peladang itu yang memiliki sawah dan ladang itu biasanya di air. Terkadang sebagian mereka rebutan air kan. Terkadang kemudian ada orang yang kemudian menyumpel air supaya tidak masuk ke ladang orang. Bahkan terkadang kelahi gara-gara air itu kalau sudah di ladang itu. Tapi orang ini diberikan nikmat oleh Allah, airnya tidak pernah terputus dan hasilnya terus menerus dan tidak pernah dirugikan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kaya. Kemudian Allah mengatakan wa kana lahu thamar, dan dia memiliki buah-buahan yang begitu banyak yang menghasilkan kekayaan. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru, ketika temannya datang meminta pekerjaan kepada orang ini, dia pun berdialog. Ana aktsaru minka malan wa azzu nahara wa azzu nafara. Lihat, setelah kita berpisah, masing-masing engkau membawa sahammu dan aku pun membawa sahamku, kemudian ku kembangkan kekayaanku. Lihat kekayaanku sekarang. Saya sekarang orang yang paling banyak hartanya dibandingkan kamu, dan orang yang paling kuat dibandingkan diri. Dia sombong dengan kekayaannya. Dia mulai menunjukkan kekayaannya. Dulu waktu kita berserikat, aku tidak pernah mendapatkan kekayaan seperti ini. Tapi setelah kemudian kita berpisah, lihat kekayaanku begitu banyak, sementara engkau miskin. Mulai menghina kawannya. Kemudian Allah katakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, dan dia pun masuk ke dalam kebunnya dan dia pun menzalimi dirinya sendiri. Kita tahu bahwa zalim itu terbagi menjadi tiga. Ada zalim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu zalim kita kepada Allah. Seperti orang meninggalkan salat, zalim, tapi kalau dia bertobat Allah ampuni. Ada zalim yang tidak akan pernah terampuni selamanya.
Itulah zalim yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada taraf syirkul akbar. Tapi ada zalim yang merupakan kezaliman kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri dengan cara menyakiti hati orang. Lah orang ini menyakiti hati kawannya dengan kesombongannya. Kemudian mulai kata-katanya menunjukkan kekufuran. Apa kekufurannya? Dia mengatakan, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ini kekufuran pertamanya. Dia mengatakan, saya tidak akan mengira kalau kebun ini akan binasa selamanya. Lihat bagaimana harta itu meyakinkan pemiliknya seolah-olah dia tidak akan mati dan kekal selamanya. Itulah yang Allah isyaratkan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mulai akan jahat apabila kekayaan ditimpakan kepadanya. Jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ketika dia mulai mengumpul-ngumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya, akhirnya dia pun merasa bahwa harta akan mengekalkannya. Seperti orang ini mengatakan, ma adzunnu an tabidha hadhihi abada. Kekayaanku tidak mungkin musnah wahai kawan, kata. Enggak akan hilang. Dia tidak sadar bahwa kekayaan itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja mengambil kekayaan itu sekejap, sebagaimana Allah bisa memberikan kekayaan sekejap kepada manusia. Lihat bagaimana orang-orang yang kaya raya hanya karena Allah kirim bencana alam langsung miskin dan tidak memiliki apa-apa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini sombong, menasabkan kekayaan kepada dirinya seolah-olah tidak mungkin lenyap selamanya. Kemudian kekufuran yang kedua, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ah qaimatan, dan aku tidak mengira bahwa kiamat itu akan datang kepadaku. Seolah-olah dia mengatakan aku tidak akan mati dan akan berumur panjang. Dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan yang ketiga, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya okelah kiamat itu terjadi, aku akan mati, maka sesungguhnya pasti Allah akan memberikan kehidupanku lebih baik, di mana Allah akan berikan tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan kebun-kebunku hari ini. Seolah-olah dia meyakini bahwa ketika Allah memberikan kekayaan itu tanda sayang Allah kepadanya. Salah. Kekayaan itu bukan tanda sayang, sebagaimana kefakiran juga bukan tanda Allah menghinakan. Karena kebanyakan manusia kan begitu. Apabila diberikan kekayaan yang banyak, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Tapi ketika dicabut rizkinya, dia pun mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Tidak, kekayaan itu bukan tanda sayang. Kenapa? Karena kekayaan itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Abu Jahal kaya, Abu Bakar kaya, Sulaiman kaya, Namrud juga kaya. Apakah kemudian orang-orang ini dicintai Allah? Tidak, kekayaan itu bukan tanda dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena kekayaan itu bersyarikat antara mukmin dan kafir. Bahkan binatang sekalipun tidak ada keutamaan kekayaan itu. Makanya ada istilah malun salih li rajulin salih. Harta itu akan menjadi baik kalau yang pegang orang baik, tapi harta itu akan jadi jahat kalau yang memegang orang jahat. Karena hakikat harta itu at-tajmi' wa tafriq. Kita kumpul, habis banyak kita tinggalkan. Itulah kekayaan. Coba lihat, ada para pengusaha itu, dari usia muda sampai tua dia bergelimang harta kekayaannya. Tapi setelah kekayaannya melimpah, kira-kira apa yang dinikmati dia? Tidak ada yang dinikmati, kan? Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia penyakit umpamanya. Betapa banyak orang-orang kaya yang tidak bisa menikmati mobilnya karena dia harus tinggal di kursi roda. Betapa banyak orang-orang yang tidak kaya itu tidak bisa menikmati makanannya. Padahal kalau seandainya dengan kekayaannya dia borong 100 warung Padang, itu dia bisa tuh. Tapi tidak bisa dimakan. Makan ini kolesterol naik, makan ini darah tinggi naik, makan ini besok mati, tak jadi dimakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi bahwa kekayaan itu bukan tanda sayang.
Tapi kekayaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sombong di hadapan kawannya dengan kekayaannya, membanggakan kekayaannya, mulailah kawannya menasihati. Dan harusnya seperti itu, yang namanya kawan itu harus memberikan nasihat. Karena kalau seandainya kemungkaran didiamkan, bisa saja kemudian musibah itu bukan hanya terkena orang zalim saja, orang-orang baik pun terkena imbasnya. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah akan fitnah, kalau terkena itu bukan hanya orang zalim saja yang mati, orang baik pun kena imbasnya masalahnya. Makanya kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Lah disilah kawannya mulai menasihati. Qala lahu sahibuhu, berkatalah kawan yang beriman kepada kawannya yang kufur nikmat ini, wa huwa yuhawiru, akafarta billadzi khalaq min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Apakah engkau kufur dengan Rabbmu yang telah menciptakan dirimu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian membentuk dirimu menjadi seorang laki-laki yang sempurna dan berhasil? Seolah-olah dia mengatakan, dulu engkau terlahir itu tanpa harta. Tidak ada bayi yang lahir itu ujug-ujug kaya, itu loh, tidak ada ceritanya. Dulu waktu kau bayi, dari mana kekayaan? Kau tidak ada. Setelah kau besar, kemudian Allah berikan kekayaan. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kekayaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kawannya menasihati lagi, lakinna huwallahu rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Akan tetapi aku yakin dia Allah adalah Rabbku, dan aku tidak akan menyekutukan dengan Rabbku sedikit pun. Seolah-olah dia mengatakan, tidak ada masalah aku miskin, tapi aku tidak akan menyembah harta. Sekalipun Allah berikan kekayaan, tidak mungkin kekayaan akan menjadi Tuhanku. Tidak seperti kamu, mentang-mentang kau kaya, akhirnya kau diperbudak hartamu. Persis seperti sabda Nabi SAW, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Boleh jadi di zaman sekarang kita tidak akan mendapati orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang semacamnya yang terjadi di zaman jahiliyah. Tapi boleh jadi Lata, Uzza, Manat itu sudah berubah menjadi rupiah. Itu yang kita sembah hari ini. Ketika dia susah, dia berpikir kalau kaya dia bisa kemudian memperlakukan kekayaannya sesuai dengan kehendaknya. Ketika dia sudah kaya, kekayaan pula yang menyetir hidupnya. Ini kan hamba-hamba dunia namanya. Maka dia ingatkan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu engkau masuk ke dalam kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan dan daya kecuali pertolongan Allah. Sekalipun kamu melihat aku lebih sedikit harta darimu dan lebih sedikit anakku di antara anak-anakmu, tetapi dia mengatakan fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika, tapi semoga Rabbmu memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan kebunmu. Dulu sewaktu engkau membeli kebun, aku pun beli kebun, tetapi kebunku aku infakkan karena aku berharap kebun di surga. Dulu sewaktu engkau membelikan budak-budak yang kau pekerjakan di kebunmu, aku juga sama memberikan budak, tapi ku merdekakan dengan harapan aku mendapatkan istana di surga. Dulu kau gunakan untuk syahwatmu, aku gunakan di jalan Allah karena semata-mata mengejar akhirat dan surga yang ku kejar sampai aku meninggal dunia. Seolah-olah dia ingatkan kawannya, kau jangan menghina karena kefakiranku, kau jangan pernah menjelek-jelekkan karena aku orang miskin, karena kemiskinanku adalah kemuliaan bagiku. Dunia bagiku hanya sementara, tetapi surgalah yang akhir segala-galanya. Dia nasihati kawannya seperti itu.
kemudian karena dia sudah dizalimi, dia mendoakan keburukan kepada kawannya. Ingat, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Apa doanya? Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Dia mengatakan, ingat satu hari nanti Allah akan mengirimkan petir kepada kebun dari langit sehingga dia menjadikan tanahmu menjadi tanah yang licin, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan di atasnya. Atau boleh jadi airnya akan surut ke dalam tanah dan engkau tidak mungkin sanggup untuk mencarinya. Doa yang dizalimi ikhwan itu melesat ke langit. Sekalipun orang yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, Allah pasti menolongnya. Bukan karena kekafirannya, tetapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Itu masalahnya. Apalagi yang dizalimi ini orang yang beriman. Lah ketika dia mendoakan doa buruk seperti itu, apa yang terjadi? Betul-betul Allah kirim bencana kepada kebunnya. Terbakar kebunnya sampai jatuh ke para-parapnya. Tidak ada satupun pohon kurma, pohon anggur dan ladangnya yang hidup, yang bisa dipetik kembali. Sehingga Allah katakan, wa uhita bi thamarihi, dan harta kekayaannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, maka dia membolak-balikan dua telapak tangannya, tanda menyesal atas apa yang telah dia belanjakan. Wahia khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon-pohon anggur itu roboh sampai kepada penyanggah-penyanggahnya. Wa yaqul, dan dia pun menyesal dan mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, duhai kiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Lalu apa kesyirikan yang dilakukan orang ini sehingga dia mengatakan aku tidak akan menyekutukan Allah? Kesyirikan yang ia lakukan karena dia terlampau menyembah hartanya sehingga dia sombong, dengan kesombongan itu dia hina saudaranya. Itulah kesyirikan, kufur nikmat. Kemudian Allah katakan, walam takun lahu fi'atun yansuruna min dunillah wa ma kana muntasira hunalikal wilayatu lillahi al-haq wa huwa khairu thawaban wa khairu uqba. Tidak ada sekelompok orang pun yang sanggup menolongnya, dan dia bukan termasuk orang-orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Di sanalah pertolongan itu hanya milik Allah yang hak. Allah Subhanahu wa taala lebih baik pahalanya dan lebih baik balasannya. Di sini ada pelajaran. Pelajarannya adalah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada doa yang diajarkan dalam ayat ini supaya nikmat itu tidak terkena hasad orang, supaya nikmat itu tidak terkena penyakit ain, sihir orang, supaya nikmat itu tetap bertambah dan berkah. Apa doa yang diajarkan dalam ayat ini? Masya Allahu la quwata illa billah. Ucapkan seperti itu. Kalau kita baru beli mobil, baru beli motor, baru bangun rumah, punya anak cantik, punya anak cerdas, pokoknya diberikan nikmat, jangan lupa kita katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Ulama mengatakan bahwa kalimat ini bisa menolak hasad. Kalimat ini bisa menolak hasad, karena hasad itu ibarat kita melawan setan. Kita tidak tahu yang mana satu yang hasad kepada kita. Dan hasad ini sampai kepada taraf dia mampu menyihir kita. Dengan apa? Dengan kedua matanya, yang disebut dengan penyakit ain namanya. Dan kebanyakan manusia umumnya meninggal itu karena penyakit ain. Setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, umumnya manusia mati terkena penyakit, akhirnya kemudian meninggal dunia, itu disebabkan penyakit ain. Penyakit hasadnya orang yang memandang kita. Akhirnya kita sakit, kita bangkrut. Dengan sebab itu kita kepikiran banyak penyakit, akhirnya meninggal dunia. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Makanya kita lihat terkadang ada orang yang buat pesta, diundangnya banyak orang. Dia tidak tahu dari undangan itu boleh jadi ada mata-mata hasad. Setelah kemudian undangan bubar, yang ketika mereka berkumpul
ya boleh dikata bercanda sana, ketawa sini. Setelah bubar malah bertengkar sesama orang yang di rumah itu. Padahal baru saja mereka senang-senang kan? Tiba-tiba terjadi pertengkaran. Boleh jadi ada di antara undangan yang kita undang itu memiliki penyakit ain dan hasad, yang sebab itulah akhirnya terjadi pertengkaran. Makanya kalau seandainya kita buat acara kemudian mengundang orang, banyak-banyaklah berdoa supaya jangan sampai kita terkena hasadnya orang yang hasad. Kita katakan Masya Allahu la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan dan daya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melawan hasad secara langsung. Kita tidak tahu yang mana satu orang hasad itu kan? Maka serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan melawan orang-orang yang hasad, dan kita katakan tidak ada kekuatan dan daya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Inilah di antara faedah dari kisah ashab jannataini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.